Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi mengenai bagaimana tata cara tayamum. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini insya Allah saya akan berbagi bagaimana tata cara tayamum. Terutama tayamum ini akan dilaksanakan ketika kita dalam safar, perjalanan, ketika di dalam bus ataupun dalam pesawat. Maka dari itu, ketika kita tidak bisa menjumpai air atau tidak bisa menemukan air, kita bisa menggantinya dengan tayamum ketika kita dalam perjalanan. Nah, bagaimana caranya? Pertama yang harus kita ketahui bahwa dalam tayamum cukup dua anggota saja yang diusap. Kalau dalam wudhu itu dibasuh dengan air, tapi dalam tayamum cukup dua anggota saja yang diusap, yaitu adalah wajah dan juga tangan. Nah, satu hal lagi yang harus menjadi syarat tayamum yang harus ada itu adalah debu. Akan tetapi karena kita tidak bisa membawa debu, cukup kita itikadkan saja dalam setiap barang-barang di sekitar kita itu terdapat debu. Kalau kita dalam kendaraan, di dalam bus, cukup kita menempelkan, ibaratkan dua tangan kita, ini ibaratkan adalah jok, ya. Tembok ini ibaratkan adalah kursi di bagian depan, maka cukup kita menempelkan dua tangan kita di bagian depan, boleh tembok, boleh kaca mobil, mau kaca bus ataupun kaca pesawat dan juga kursi dan lain sebagainya. Maka tempelkan saja, kemudian kita sudah mempunyai debu untuk diusapkan. Sudah punya debu untuk diusapkan, sahabat-sahabat sekalian, baru kita mengusap anggota pertama, yaitu adalah mengusap wajah. Wajah ini kita usap dari mulai jadinya rambut sampai dengan dagu. Nah, ini kita harus usapnya secara rata. Disunahkan untuk menepuk-nepuknya terlebih dahulu karena kita takut terlalu tebal debunya. Jadi disunahkan untuk ditepuk-tepuk dahulu. Tapi jangan sampai tepuk tangan seperti ini. Akan tapi cukup isyarat ditepuk-tepukan saja. Nah, selanjutnya baru kita usapkan dari mulai jadinya rambut sampai dengan dagu. Syaratnya adalah yaitu bagaimana caranya kita mengusapkan secara merata. Bagaimana caranya itu bebas, mau diulang-ulang seperti ini silahkan, asalkan merata. Akan tetapi biasanya saya mengusapkan wajah untuk merata ini bisa diambil dari bawah terlebih dahulu, kemudian diusap di samping-sampingnya. Nah, ini beres. Atau bisa juga dari atas, dari jadiannya rambut ke samping sampai ke tengah. Syaratnya adalah rata, ya. Yang penting kita mengusapnya secara rata. Mau gerakannya seperti apa itu bebas, silahkan. Yang penting kita mengusap wajah dengan rata. Itu yang pertama, kita mengusap wajah, ya. Yang selanjutnya kita tempelkan kembali, ibaratkan di kursi, ya. Di kursi pun ya, ada debu tuh, di kursi, di jok kendaraan, di jok bus, di jok mobil, lain sebagainya, ataupun di kaca kalau kita tidak membawa debu sendiri. Nah, kita tempelkan di kursi ibaratkan, atau di jok mobil, atau di kaca mobil, di kaca bus, lain sebagainya. Nah, kita tempelkan, kita sudah punya debu lagi, baru kita mengusap. Anggota yang kedua adalah mengusap tangan. Nah, dalam hal ini saya akan mencontohkan mengusap tangan hanya sampai pergelangan saja. Karena untuk perempuan dalam perjalanan umroh khususnya tidak boleh membuka aurat. Sedangkan aurat perempuan adalah wajah dan juga kaffain, yaitu tangan. Sedangkan tangan perempuan itu harus tertutup, tidak boleh dari pergelangan tangannya. Biasanya pakai manset itu perempuan terbuka. Maka kalau terbuka itu ketika dalam perjalanan umroh, apalagi sudah mengambil mikot, nah itu akan kena dam ketika membuka aurat. Maka dari itu perempuan cukup sampai pergelangan tangan saja. Lalu yang menjadi pertanyaan, dalam berbagai literatur atau dalam bacaan, biasanya yang dimaksud dengan kafain itu disebutkan telapak tangan, diterjemahkan dengan telapak tangan. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kafain itu adalah telapak tangan dan juga zahirul kaf, itu punggung tangan. Jadi boleh bagi perempuan ketika tangannya itu terlihat telapak tangan dan punggung telapak tangan, meskipun ada dari beberapa pendapat juga yang haruskan menutup telapak tangannya. Makanya ada manset yang tertutup bagian belakang tangannya, punggung tangannya. Akan tetapi dalam hal ini, dalam ketika pelaksanaan tayamum, boleh bagi perempuan membuka
tangannya, asalkan jangan sampai melewati pergelangan tangan. Jadi boleh terbuka telapak tangan dan juga punggung tangan, sehingga dalam proses tayamum boleh mengusap telapak tangan dan punggung tangan. Nah, dalam posisi ini kita sudah punya debu, ibaratkan sudah punya debu, maka tinggal mengusap bagian tangan. Kita ambil dari punggung tangan dulu, yang kanan terlebih dahulu. Ini sudah ada debunya, ini sudah ada debu di bagian kiri, tangan kiri. Kemudian kita usapkan ke bagian punggung tangan. Diusapkan dengan perlahan. Nah, kemudian kita putar ke bagian kanan, jempol kita usapkan antara jempol. Nah, ini rata ya, merata. Kemudian ini jangan sampai tersentuh seperti ini. Tadi ulangi, kita bagian yang kanan terlebih dahulu, ambil bagian punggungnya, kemudian kita putar bagian jempol, sehingga yang ini masih utuh, belum tercampur. Untuk apa? Yaitu untuk mengusap tangan bagian kiri. Baru kita berganti ke bagian kiri. Nah, kemudian usap bagian belakang baru kita memutar bagian jempol. Nah, ini syaratnya sama. Syaratnya adalah rata, tidak ada gerakan yang khusus sebetulnya, itu hanya sebatas memudahkan saja bagi teman-teman semua, bagi Bapak Ibu sekalian. Yang penting merata, mau digosok-gosok seperti ini silahkan, asalkan yang ini jangan terpengaruhi atau tercampur. Mau digosok-gosok seperti ini silahkan, asalkan merata. Kemudian yang ini juga mau digosok-gosok ini seperti biasa juga silahkan, asalkan merata. Dengan syarat untuk perempuan jangan sampai terbuka auratnya, makanya harus pakai manset yang yang kenceng ya, supaya tidak melorot. Nah, ini adalah tata cara tayamum ketika kita dalam perjalanan, karena insya Allah ketika dalam safar, apalagi kita keluar negeri, melewati waktu-waktu sholat, kita akan melaksanakan sholat di pesawat ataupun di dalam kendaraan, di dalam bus, dalam mobil. Maka dari itu tayamum ini sangat berguna untuk kita melaksanakan sholat tepat waktu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberi kemudahan kita dalam setiap perjalanan, sehingga kita tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.